Iya, kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih bersama Mas Iman. Mas Iman, ini kita masih membahas mengenai adanya klaster pendidikan atau klaster sekolah. Menurut Anda seperti tracing itu sendiri selama ini berjalannya seperti apa? Karena kita sejak dari PPKM kemudian sudah boleh melakukan PTM terbatas sejak awal September begitu ya, sudah 3 minggu kurang lebih. Ini sudah ada sejumlah data yang rilis mengenai banyaknya klaster sekolah atau mulai bermunculannya klaster sekolah ini. Oh iya, berkaitan klaster seperti itu, memang kami memperhatikan ya, meskipun ini bukan wilayah kami, Hmm. apakah screening itu berhasil atau tidak secara kesehatan itu ya. Namun kemudian kalau kita lihat, jadi kita melihat informasi dari ataupun rilis dari Kemdikbud mengenai beberapa klaster yang muncul, misalkan katakanlah sekolah ini kan ada sekitar 540.000 sekian. Ya. Dan juga kalau kita lihat metode yang dipakai oleh Kemdikbud, ini surveinya sekitar 46.000. Hmm. Survei sekitar 46.000 menghadap bahwa 2,8% ini siswa katakanlah terpapar dengan demikian ada klaster di sekolah gitu atau di lingkungan pendidikan. Nah, kalau kita hitung dengan benar, sebetulnya kan kalau sampelnya 46.000 saja angkanya bisa demikian, bagaimana kalau sampelnya itu diperbesar? Jangan-jangan angkanya lebih besar. Ya. Karena katakanlah pengetesan ini tidak dijalankan secara masif. Karena sekarang ini kan penurunan juga didukung oleh pengetesan yang tidak masif gitu kan, katakanlah seperti itu. Ya, kembali lagi gitu. Akhirnya kita tidak bisa melihat data dengan jelas, tapi kemudian kita patut apresiasi karena ketika Kemdikbud merilis data tersebut, ini juga bisa menjadi data yang sangat penting bagi kita. Meskipun kita harus melihat kalau memang ini sekitar katakanlah ada kalau kita hitung ya, ada 1.244 guru yang meninggal, katakanlah itu dari data dari PGRI misalkan, lalu juga beberapa sekolah yang akan dibuka sekarang total itu sampai 1.500 sekian, ini berarti potensinya penularannya berarti akan lebih tinggi kembali. Dan juga secara nasional kami melihat dan sangat prihatin ya, meskipun asesmen nasional ya Mbak Tasya, jadi di wilayah Riau, kebetulan dilaporkan oleh anggota kami belum melaksanakan PTM. Saat mendapatkan informasi tersebut, tentu saja ini berita baik, artinya Pemda ataupun kepala daerah punya keputusan sendiri untuk melindungi daerahnya, anak-anaknya, siswanya, dan juga gurunya. Namun kemudian dilaporkan kembali kepada kami bahwa karena ada pelaksanaan asesmen nasional ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, maka mau tidak mau sekolah warganya ada tenaga pendidik, ada guru yang jadi pengawas, ada prokor dan lain sebagainya. Kesibukannya tuh hampir sama seperti ujian nasional. Dan guru dan siswa itu juga masuk sekitar 45 siswa. Artinya Pemda yang sudah melarang PTM ini dengan kata lain ya harus melanggar kebijakannya sendiri karena ada AN ini. Nah, sekarang AN sedang dilaksanakan dan sedang berproses dilaksanakan sampai akhir September ini, dan kami sangat khawatir kalau asesmen nasional ini menjadi klaster baru atau kita sebut sebagai klaster asesmen nasional gitu. Itu juga potensial, jadi kami harap ini bisa dicegah gitu ya. Iya, iya. Karena sebenarnya memang ya menjadi kontraproduktif juga begitu ya ketika kalau terjadi klaster-klaster ini, karena sebenarnya kan dengan melakukan PTM terbatas artinya kalau tujuannya adalah untuk mencegah learning loss begitu, ini sebenarnya kan kesibukan gurunya dan konsentrasinya malah terbagi ya antara yang di sekolah, kemudian yang di rumah juga, kemudian juga dengan tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya akan lebih ribet gak sih Mas Iman ya? Bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya pribadi memang sudah mempelajari sejak lama dan itu memang betul membutuhkan energi, pikiran dan juga fisik yang sangat kuat, itu tentu. Kebetulan saya masih sangat muda, jadi insya Allah ya. Saya nggak tahu ini atau guru-guru yang sudah berusia dan lain sebagainya. Nah, ketika kita akan melaksanakan PTM terbatas dengan konsep blended learning, artinya menggabungkan online dan offline,
ketika di sekolah saya pribadi pun dan saya bertanya kepada guru-guru yang lain, mereka mencobanya, ternyata pembelajaran ataupun pelatihan tentang bagaimana cara melakukan blended learning itu hanya sekian persen bisa membuat pembelajaran berhasil. Ternyata yang lebih penting dan yang sangat penting lagi adalah fasilitas. Pertama adalah fasilitas speaker dan mikrofon. Yang kedua adalah sinyal di sekolah, dan itu tidak boleh kapasitasnya rendah ataupun tidak boleh sinyalnya jelek, karena itu akan mengganggu semuanya. Bayangkan di kelas ada anak di rumah mereka juga belajar. Ini speakernya harus benar, karena kan kita lihat misalkan di beberapa sekolah negeri gitu kan, ini kan beberapa kelas kadang-kadang fasilitasnya tidak merata. Kami khawatir justru nanti guru gitu ya mengeluarkan uang sendiri agar pembelajarannya ini sukses. Dia beli mikrofon sendiri yang itu tidak terfasilitasi. Makanya kami sangat konsen untuk misalkan mengkritisi metode yang dipakai di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, di mana guru hanya diberi pelatihan dengan cara diberikan modul agar diisi. Di mana kelayakannya, apakah sekolah ini layak atau tidak untuk melaksanakan PTM, itu dinilai secara kuantitatif dengan cara seberapa banyak warga sekolah itu mengisi dengan standar minimal. Kalau warga sekolah itu di bawah 15%, maka dia dianggap tidak layak. Jadi ada labelnya, disebutnya pemula. Kalau sekolah ini lebih dari 15% mengisi, dan yang mengisi itu bukan sekolah saja, bukan guru, bukan tendik saja, tenaga pendidik, tetapi juga orang tua dan siswa. Makanya kami mengkritisi yang di DKI Jakarta. Kenapa modul yang diisi ini di aplikasi katakanlah swasta? Karena kan di situ para orang tua, siswa dan juga guru memberikan data pribadi. Kami kira kan harusnya ke dinas gitu, bukan ke pihak swasta. Ini salah satu contoh saja sebetulnya. Terus daerah lain kira-kira asesmennya seperti apa? Kalau laporan dari Kabupaten Bima, dia merasa bahwa dari ketua kami di Kabupaten Bima merasa bahwa dinas itu tidak melakukan apa-apa, ya udah PTM aja. Terus ketika saya tanya gimana terus siswanya, mereka masih disiplin nggak pakai masker. Oh jangankan disiplin, nggak dipakai katanya. Waduh, saya bilang lebih, waduh, saya bilang. Di beberapa tempat kebanyakan hal seperti itu. Makanya ada juga beberapa sekolah yang memang menggunakan dana BOS untuk membeli masker. Jadi siswa itu baru dimaskerin ketika datang ke sekolah. Baik, saya sudah tangkap maksud Anda, Mas Iman. Jadi artinya sebenarnya untuk melakukan atau untuk mencapai tujuan agar Indonesia ini tidak terjadi learning loss ini, sebenarnya pemerintah perlu melakukan suatu prioritas begitu ya, karena prioritas yang saat ini dilaksanakan ini tidak tepat menurut Anda begitu, karena seharusnya yang menjadi prioritas seperti fasilitas ini tidak terpenuhi. Padahal sebenarnya kan anggarannya ada ya untuk pendidikan ini di masa pandemi ini cukup besar ya Mas Iman ya? Betul sekali, anggarannya sangat besar sekali. Jadi kami kira kalau untuk blended learning, kami mengingatkan kembali, itu yang namanya speaker, mikrofon, dan juga sinyal di sekolah, itu sangat krusial sekali. Jadi jangan sampai itu ditinggalkan, bela-belain untuk pelatihan, konsep, dan lain sebagainya, padahal guru juga sudah direpotkan dengan hal lain, belum juga belajarnya dimulai, sudah ada asesmen nasional. Makanya ada murid yang curhat kepada saya, Pak, kita kan baru mau belajar kok udah ujian aja. Iya, artinya harusnya yang melakukan berperan utama dalam melakukan adaptasi di masa pandemi ini seharusnya pemerintah yang menjadi gerbong utamanya begitu ya, untuk bisa membimbing seluruh anak-anak Indonesia, pendidikan anak-anak Indonesia untuk bisa tetap maju tanpa mengalami learning loss. Tetapi di sini sepertinya akhirnya dilimpahkan kepada guru atau pihak sekolah dan juga masyarakat untuk bisa beradaptasi begitu ya. Nah kalau begitu apalagi sebentar lagi nanti akan muncul juga nih klaster sekolah yang lebih banyak, dan juga sebentar lagi akan ada libur panjang akhir tahun yang dikhawatirkan akan bisa meningkat lagi, lebih banyak lagi. Apa yang harus dilakukan pemerintah terakhir Mas Iman? Iya, pemerintah hanya perlu memenuhi standar dan buku panduan yang mereka buat sendiri. Dan juga Pak Jokowi pernah statement, vaksinasi anak itu diselesaikan dulu, baru kemudian sekolahnya dibuka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pastikan bahwa
pemerintah ini membuat kebijakan sesuai data-data di lapangan, sehingga metodenya itu tepat sasaran gitu. Selain itu koordinasi pasti saja ya, karena koordinasi antar lembaga, dinas, kementerian, lalu juga di daerah itu sendiri antara polisi, Pol PP dan lain sebagainya itu harus berkoordinasi sehingga pengawasannya itu bisa terintegrasi. Kami kira seperti itu. Baik, baik Mas Iman, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.